frekuensi 1 on. Perhatian kepada seluruh keluarga besar Sapandape dan skoter semuanya. Sebentar lagi kita akan mengulang masa, mengulang waktu, mengulang kenangan, dan kita akan kembali ke Waka Tutu. Aduh, es cool gini yang lagi viral mah lebih cool apa itu kan lupa boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, jadi untuk konten kali awak Bosobo jo pembina. Nah, jadi pembina SMP 2 kok bisa dikeciannya ganteng-ganteng, penuh pesona. Kalau bilang kecil emak wak, yo kecil emak wak ya. Itu. Nggak tahu kecil orang dong. Gua udah tahu kan. Jadi gini. Kalau mau dikawin adalah dua lah, emak aja ini. Nah, jadi pede sih. Oh, iya, pede. Nah, jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, yang jelas tuh kita pede. Lah, kalau awak mau jadi tak seorang tuh siapa? Nah, itu yang perlu. Jadi siapa lah pembina SMP sampai kalau seandainya ndak siwen Sama si Repa. nah, jadi mau belum dulu mah. Kudu cie semua. Itu. Jadi kini koko awak nih baca cerita tentang asam mulu. Buat aku mudik tuh sampai di titik iko, pasti kesannya mungkin penasaran. Iya sampai di titik kau jangan sampai koma. Koma masih itu. Kalau koma ini berhentinya. Berhenti. Ada tuh. Masa ki. Oh ya koma ya, tidak sadarkan diri. Just otak otak. Wajar lah. Allah banyak anak. Sampai 3 ini angkatan ada banyak anak tuh. Nah, jadi kalau tadi angkatan tola 3 balik, pasti ada cerita di balik itu satunya batu. Ada cerita itu di balik satunya. Kalau sampai di titik koko, tidak langsung instan. Nah, tahu betul kan? Tidak langsung instan. Jadi adalah nama itu proses. Proses awal mulanya. Iya. Biar saya bertemu nanti ketemu dengan angkatan 1. Benar. Saya bertemu angkatan 1, ada angkatan 2 dan angkatan 3. Sampai Saya terus yang 13 sampai detik saat itu. Nah, mau udah. kami kok bujang beranak banyak awalnya. Ini pun Iwan ya. Oh ya. Jadi kini kok mungkin para sahabat skoters Sapandape mungkin bertanya-tanya, kok bisa kami Bosobo? Kalau seandainya dikaji ulang balik kesaduannya si Wen Koko sampai lampe dulu. Iya. Nambah Repa dulu Sampai satu-satu. sampai satu-satu. Alias Kecil orang suka sholat deh. sampai saraleh Repa. Jadi bapak bisa Bosobo. Di balik itu mah cari itu mantap banget. Mantap banget. Jadi awal mulanya itu dulu. Paham kan? Paham ya? Jadi awal mulanya itu lo bertemu dengan yang namanya tuh pemilihan Dewan Kerja Ranting. Itu awalnya baru bisa kerja Bosobo. Tapi awal Bosobonya tuh waktu itu hari Minggu pada salah tuh. Hari Minggu Bosobo di SMP Sabale. Masih ingat? Di SMP Sabale. Dan beliau nak tuh. Sesepuh ini. Jadi beliau kok hanya pakai baju, kalau masih ingat lah, sumbar tuh, sumbar kontingen Jambore Ranting Nasional, Jambore Nasional itu kan, nan rancak pasti banyak nan suku. Itu baju masih terngiang seperti gini, Itu tagline Jambore Nasional tahun barat, itu lah. Cotak kok, cotak kok masih banyak dan suku. Itu kontingen sumbar tahun barat itu jam. Yang bagi yang tahu tolong di komen deko di situ. Nah, jadi Bosobo lah kan orang pakai baju Jambore Nasional, rancak pasti suku tuh. Awal pertama Bosobo itu kalau seandainya boleh testimoni bang, bukannya bermaksud apa, bukan melakukan kasam dah. Cuman agak meloyo banget. Kalau kalian pernah Bosobo di Kak Eva pas kali mah, lah Kak Eva tuh tampangan menyebalkan. Itu perlu saya sampai kini. Lah menyebalkan. Sampai kini. Lah sok cool lah paham pak. Aduh es cool gini yang lagi viral mah lebih cool apa itu Kak Eva boleh. Itu yang harus kalian tahu. Orang enggak. Kalau mau main enam kayak serius mah. Ini kan momennya jujur. Nah, aku cari tuh. Itu kan testimoni yang dirasa dek Tiwen gitu kan.
Jadi Bosobo lah dengan tutup. Jadi awal ketemu Lobo itu ya cool itulah. Cool dingin gitu kan kayak asik kayak asik. Asik itu lebih paham nggak cool ya. Nggak kayak itu ya anak kayak itu. Jadi Bosobo itu tuh. Nah itu pandangan pertama kawin tuh pertama kakak Eva itu. Itu lain loh. Nasi rambut agak meloyor ulang ya kayaknya. Benci Itu. Jatuh. kasihan apa tuh lalamu tuh fakta menarik lalamu mana baru kini yang ngecek lah Ya enggaknya bukan deh udah kasihan dia apa mengancam pertama aku jujur dia sama kau betul ya itu dari segi pandangannya Siwen cuma dari segi pandangan Siwen dan tahu dari segi pandangannya Kak Eva dan Pak Sobo di Siwen itu pertama Pak nggak mungkin nah jadi itu lebih parah jadi karena waktu itu kawin ke sekolahnya di SMK jadi ada surat imbauan akan bahwasanya ada penyeksian Dewan Kerja Aktif. Tidak salah di tahun 2012 ya? 2012 jadi di sini adalah kami Bosobo, cuma tidak ada interaksi. Jadi titik puncaknya tuh ketika kami Bosobo tuh mungkin di momen konyolnya itu sampai gini tuh masih ya kalau nonton kak tuh mohon maaf ya kak ya kalau kak mama kuku kok curang nanti kawin ya kak maaf maaf. Jadi waktu itu yang agak kesalnya itu tuh dapet pesan lah jam nggak salah dia 9 nggak salah. Tolong kok kak klarifikasi baca itu sebenarnya kak. Jadi waktu itu dapet SMS lah diberitahukan kepada seluruh calon anggota Dewan Kerja Ranting 29 malam agar berkumpul di SMP Semenda sekarang. Nah, jadi orang yang cepat dan sigap dan aksi nyata, nak ijo dia mah. Pak itu sampai boleh mengkumpul tuh berkumpul anggota saja kebetulan waktu itu untuk ketua sementaranya kepilih lah, bukannya menyombong gitu kan. Bukan menyombong gitu kan. Nah, ada kan maksudnya insya Allah ada bagian dari kesombongan lah kita. Tapi ketuanya bukan apa-apa gitu ya. nggak menyombong ya. Jadi di kumpulan anggota kan. Saat itu tuh datanglah ada beberapa orang senior ya Dewan Kerja Ranting kok kalau dicariin nggak ya. Tapi emang iya mah kakak senior yang di Dewan Kerja itu emang manjo saja kacanya. Emang iya manjo manjajuan saduannya emang sok kulkul nak apa-apa. Saya mohon maaf ya kalau seandainya ada kakak penonton mohon maaf. Kok bukan maksud menyinggung tapi kok adalah curahan hati yang selama ini terpendam. Mungkin kau bagian DKR lah. Jadi lalu subuh kan saat itu tuh ibu di muka sampai balik lewat nolak senior DKR itu kan bicara nggak ada sih kok diinformasikan bahwasanya waktu kumpul sampai balik kak dijawab mau itu Iya. nah nan senior kok punya tambahan lo anggotanya yang lain kan nggak tahu anggota lain kok kudu suruh anak-anak kok dikumpul sampai balik datang balik nah ternyata setelah itu tuh disuruh saya lagi pai gitu ayolah untuk menghilangkan malu mungkin itu bukannya apapun gitu kan menghilangkan malu mungkin kok basuh lah pai ke yang nama tuh yang dekat mesti daya Sumbar dulu di Bukaluang dekat asrama polisi disuruh si nanti tuh kecewa kok tugas kok pokok si wanasan untuk kepentingan negara lu karena untuk kepentingan kecamatan Lubuk itu gampang makanya kok emergency kumpul malam kan tiba di sini datang tuh dia sahabat-sahabat skuter atau satuan penggalang dompet kesadarannya apa yang kita lakukan di Bukaluang asrama polisi itu cepat kok. Nah, lihat tahu yang disuruh pada saat malam-malam itu awak lagi pergi semua malam. Sampai lalu rumah kawan lalu ke rumah. Nah, ada saking effortnya gitu kan kecian zaman ini. Disuruhnya cuman angke yang namanya karpet busuk. Deh. Disuruh kalau malam disuruh Jokowi karpet busuk. Lapian segala bangsa ditahan-tahan dan ditahan-tahan. Nah, disuruh Jokowi karpet busuk saya. Dan itu diantar ke mana mau? Ujung tanah. Disuruh antar ke ujung tanah ke rumah Kak Pit. Jadi di saat itu tuh ya agak kesal lah kan.
telepon untuk dan kebetulan beliau ada loh waktu itu. Beliau ada saksi matanya Revo biru macan. Nah, ada saksi mata Revo biru macan dan Revo biru hitam biru. Hitam biru. Itu yang saksi hidup itu. Kami dulu itu adalah perkumpulan para pembina bermotor Revo. Itu yang perlu kita tahu. Persatuan Pembina Bermotor Evo PBR. Jadi tidak ada yang bisa menyaingi kami tuh. Revo di bawah senggol dong. Yes. Itu dia kami. Nah, Pak. Bersebutlah dengan kakak kok, Ya. beliau kok. Dari waktu itu ada akrab lo dong. Ada akrab lo. Jadi akrabnya tuh ketika yang namanya ada Jambore Ranting ya, Bang. Jambore Ranting. Di sini ada kelas lah, ada permasalahan DKM Papua dengan yang perselisihan atau salah paham lah, kurang koordinasi dari panitia di sini itu yang guru sini itu. Bahwasanya sangga kerja atau dewan kerja. Jadi kami harus tahu kepastian pada saat waktu itu. Jadi kami harus tahu kepastian kami itu sangga kerja atau dewan kerja. Jadi kami masih heran kalau di Kecen kami dewan kerja, kami harus dilantik. Di Kecen kami sangga kerja, yang mungkin bisa kami sangga kerja. Ditugaskan untuk jadi DPR. Cuman ditugaskan untuk jadi DKR. Jadi kami bingung. Jadi kami waktu itu malam tuh sempat menanyakan ke sesepuh yang dewan kerja yang ada dulu sebelumnya. Bertemu lah Ya, imajinasi. Nah, jadi waktu itu kami curhat lah ke Kak Reva tuh. Nah, kami curhat ke Kak Reva waktu itu tuh malam itu dia masukan dan lagi motivasi yang sangat luar biasa. Di sini lah namanya si Bento itu tergugah dengan namanya. Ternyata yang orang-orang yang cool kok ternyata data huruf yang saya pikirkan. Itu waktu itu. Yes. Setelah itu tuh kami buka lalu angin tak lalu serius. Tapi nggak lalu angin masuk. Soalnya tahun kok baru tahun yang aku juga. Iwana waktu itu pokok pada musuh berkarifal itu manju mana kul lebaran dapat lingkungan kul lebaran. Ini udah Paham tak tuh ya? Iya, nah ini jadi kul mah, anggap teraka karifal kul. Jadi di sini itulah dari komunikasi dan kemudian dulu tempat lo membawa yang itu nama SD. Ya. Bertetanggaan. Kapling kami itu bertetanggaan. Jadi kapling kami itu bertetanggaan. Saya ditolongin orang lah kan. Tapi perlu tolongan kak aja. Kalau tak itu kak. Ini pula nih. Tahu anak-anak orang tak kenal tapi nak menolongan orang lo gitu kan? Nampak surang lo. Iya, nampak surang lo ya kan. Tahu-tahu surang kami lo tuh. Jadi kami dulu gitu kan. Itu saya tolongin orang lah kan. Saya tolongin orang. Di sini lah kita merapi untuk menjalin silaturahmi. Menjalin silaturahmi, kami menjalin hubungan, bukan hubungan yang lapangan kalian ya. Hubungan antara abang dan adik. Kami jalan hubungan abang dan dia. Sampailah kawin ngajak Kak Eva. Ya. SMP Bampe di bulan Januari tahun 2012. Di sini baru angkatan 1 atau 1 lahir tuh di situ. Ya, itulah yang ada banget. Jadi klarifikasi masalah pertemuan awal kita ini masalahnya itu kok kesalahpahaman yang memang kami pribadi beserta pembina waktu itu pembina RKR itu tidak mengetahui, cuman memang menginformasikan model Pak. Disampaikan memang untuk di kumpulan besok untuk praktek pembahasan tentang kegiatan itu. Besok jam 8. Berarti bukan di hari itu malam di hari itu dong. Jadi diinformasikannya begitu. Kami kebetulan lagi di basecamp tuh. Di situlah kumpul diinstruksikan ke waktu itu ketua yang dipercayakan sementara untuk menjadi leader lah. Tapi belum kan enggak itu ada orang lain gitu. Jadi disampaikan. Yang diurang tuh salah penyampaian. Di sambutnya ngumpul kini kok juga di muka sekolah tuh. Pesan dapet kayak gitu tuh mereka ngumpul kita. Ngumpul di situ tahu-tahu di basecamp disuruh langsung dari itu lah kita. Enggak tahu nih yang mana. Habis itu di briefing lah serentak. Disampaikan oke itu segala macamnya untuk daripada tiba percuma gitu kan. Dan kebetulan
supaya kami permukakan tuh yang namanya dasar dharma. Ya. Taci paparera itu. Jadi Kamenko masuk ke rajin, terampil dan gembira lah. Nah, jadi tak semua rela menolong dan tambah, kan? Masuk ke sini. Nah, kami aplikasikan lah itu, kami coba aplikasikan ke pihak PKR waktu itu. Jadi sekalian saja tolong kasih gitu. Dan itu memang di luar perencanaan, tidak sama sekali merencanakan hal tersebut. Berarti kok yang LA-nya yang menginformasi. Itu dia lah. Iya, bisa dikecek kayak gitu lah. Jadi memang kesalahpahaman itu yang membuat komunikasi tidak jalan lancar. Nah, itu tuh yang jadi masalah kan. Habis itu mulai balik ke awal bana, tadi kan kawan ngecang, tak ada apa-apa, pul sebenarnya kayak itu lah, lebih menjadikan. Sebenarnya lebih parah begitu kalau kayak kawan benar. Apa lu kenal? Dia kamu bunuh. Jadi macam dia kawan pertama tuh, ya secara pribadi pun indah tahu sebenarnya karena ada kegiatan di situ. Cuma karena ada orang dekat rumah, orang kenal gitu, dan disuruh lah ke situ di Tanjung. Ada yang kakak tuh manyo di masa ini itu payah ke sekolah kan. Di sekolah ke Sombong lah sedang berkegiatan PKR. Pas calik. Mana apa aja botak-botak orang dia gocek sedang di situ mah. Itu nanti dipikir kalau di bahasa Indonesia botak orang dia itu botak merah gas. Bukan. Jadi rambutnya itu waktu itu pendek gitu, botak. Nah, jadi emang botak. Jadi itu mana kan kayak siapa aku ditanya lah kok DKR. Misalnya ya pada umumnya kayaknya mulai pramuka pada umumnya yang lain-lain itu mungkin baru yang terjadi kan. Apalah terus dia yang bersinar kan yang taruh yang sebanyak tuh. Ini yang lain kawanku yang lain agak punya ilmunya gitu dibandingkan yang lain itu nampak sih dari caranya berproses dalam observasi. Dan di waktu pas ngecek tadi ada kendala di lapangan pun kawan-kawan itu yang membawa kawan-kawannya itu untuk di briefing di lokasi. Jadi bukan aku loh. Iya. Jadi di situ tuh kami diminta untuk menyelesaikan masalah. Itu kami biasa masalah gitu nih gue ya kan. Itu aneh gitu kan. Jadi diselesaikan lah di akuan, di diskusian, di okean sampai clear dan kerja itu berjalan alhamdulillah lancar ya. Jam Sorry jam berapa? Jam berapa itu berjalan lancar. Walaupun kami surang-surang gitu. Surang di dep lain berdua sebenarnya cuma kami bagi diri gitu. Pak surang ngecek dep, surang ngecek dep, kalian surang ngecek dep gitu. Jadi surang-surang. Dan perkenalan itu pun mulai sebenarnya ngecek banyak tuh. Ketika di persiapan jamuran itu lah, karena waktu itu Pak Wenko kalau siap latihan nih singgah ke SD waktu itu ke SD itu nanya itu jadi singgahnya nanya banyak perihal itu segala macamnya itu cari sekalian nolong di sini mulai kerap mulai laki ya minta nomor handphone tadi sampai ya secocok itulah kami dan kebetulan waktu itu memang mencari sosok yang kayak Kak Wenko lah masih untuk sebagai partner untuk memimpin bidang atau mengelola bidang karena ya cocok sih ya kalau tidak mungkin 9 tahun kami ketemu enggak bukan apa-apa ya kok sebenarnya anakmu tuh anakmu tuh punya diuktinya kan ya punya diuktinya bukan apa cocok benar kami itu di kali papan doanya kalian ada B itu sebaliknya gitu jadi melengkapi itu kami ya. Makanya memang mereka 10 tahun sayangnya dipisahkan ke kami sih. Itu cowok gitu. Itu sih salahnya. Untung kami normal lah. Iya. Ayo, kalian kalau ada bikin kalau sudah kami normal mah parah ya. Masalah tuh. Salah. Kondak itu enggak pernah lek bulan saya. Coba itu mah. Parah benar. Nah, itulah carito bahwa kalau bisa kami sampai Bosobok dan mencoba melatih lah ini SMP dompet.
Kami coba melatih SMP Dompe. Kebetulan waktu itu kalian alumni SMP Dompe lo kan. Terus saat ini untuk di video itu ya harus mengakui lah karena itu kalau cerita mah nama. Tetapi kan sih bagaimana tuh doa. Nah dia harus mengakui bahwa alumni SMP Dompe gitu kan. Nah dia baca lah ke sekolah waktu itu. Dulu pertama datang ke sekolah tuh dengan bangga loh. Dengan bangga menyatakan bahwasanya awak dilatih risiko. Dilatih risiko dan kebetulan waktu itu alhamdulillahnya oleh ada yang namanya penolakan di SMP itu. Alhamdulillahnya kami diterima dan mulailah kami yang namanya melatih risiko. Jadi dulu kok kalau seandainya sahabat-sahabat skuter satu sama dape alumni para puna sebelumnya mengira bahwasanya kami kok langsung ada ruangan mereka. Nah, alun lihat 5 sampai kami nongkrong pertama dulu. Nah, enggak tahu. Kok bisa di fotoan? Iya, kok. Ya. Waktu itu base camp kami. Nah, awal mana? Jadi tiba aja repo tuh, repo hijau maca sama repo biru lawi. Tiba saya cek kita gigi di keturunan kan. Langsung kami di sana. Hujan panih nama mana dari itu di sana. Jadi jangan ada kira kalau kami masuk, hancur di dompet itu pramuka, ada di ruangan, ada iku mah. Baru kini baru tuh sana lah. Asal sana tahu lah. Bukan berarti sekolah aku tidak mensupport. Ya. Memang waktu itu aduh emang lagi tak ada sampai yang bisa di bangunan. Ya. Itu. Ya, mungkin pada saat itu mungkin pada saat itu progres itu benar nampak. Mungkin itu salah satunya. Mungkin salah satunya itu. Mungkin progres orang nampak. Tapi itu kami jawab kesadaran. Ya, di angkatan 1. Banyak hal yang terjawab sudah. Banyak hal yang terjawab sudah. Nah, jadi di angkatan 1 itu banyak cerita tuh. Untuk banyak cerita kesadaran itu. Nah, kalau untuk masalah cerita angkatan 1 pokok bapak di sini tuh legitnya SMP Dompe KT itu tuh awal mula bangkit Pak. Betul. Awal mulanya bangkit awak di sini. Ya kami di situ awal maksudnya Kak Eva secara pribadi itu tuh langsung membawa sekolah kontingen SMP sebanyak itu pertama ya kalian pun kayak gitu. Dan kami mungkin salah satu termasuk pembina muda yang tampil membawa kontingen SMP di Jambore Ranting. Ya. Di tahun itu. Dan waktu itu Kak Wen waktu itu masih umur nggak salah 15 tahun. Kelas 2 SMK. 15 tahun. Allah membawa adik-adik dan Allah melatih atau Allah membagikan ilmu di SMP Dompe ke barang itu dulu tuh kan satu boleh kurang lebih. Dua ribu angkatan 1. Asa sahabat skuter tahu sebelumnya. Berarti 2 ribu pasarannya. Masalah cowok ampe yang pak cowok duo pak duo bisa cewek sama ribu bayangkan LT 1 itu meriah lo dia cara jamrannya meriah lo banyak gebrakan sini telah pamor kami baru kena iya. Jadi kalau bicara itu tuh grafik kami itu tadi naiknya tapi ada turunnya sempat tuh di angkatan 2 bang ini, angkatan 3 bang ini, angkatan 2 3. Ya, jadi setelah kami ya mungkin itu tuh yang harus coba kami benahi untuk ke depan itu. Karena kami setelah kami naiknya tuh kami lah merasa itu salah satu pembelajaran itu salah satu pembelajaran yang harus kawan-kawan voters ini. Karena aja ketika awak ada naiknya itu dia langsung naik. Itu saya salah kami ya, kami acuk. Nah, jadi kami itu tuh, maksudnya itu kayak apa ya? Melarang. Nah, maksudnya itu kami itu terlena dengan apa yang telah kami raih gitu. Jadi kami sehingga tidak mengelakkan lah ibarat kata untuk serius kita. Itu kesalahan, kami. Jadi makanya di angkatan 2 dan 3 itu tuh prestasinya mungkin bisa dikecek. Kami masih tetap membawa juara pun masih tetap membawa. Cuman tidak signifikan yang kata satu. Benar. Jadi di angkatan 2 itu ada sedikit penurunan lah bang, angkatan 2 dan 3. Ya, jadi kami pakai prinsip kayak gitu melayang tidak untuk menapak. Nah, makasihnya tuh kami tabang tetap di atas. Merendah kami tidak lupa, cuman kami merendah tuh tetap sejangka di atas kepala. Kurang. Jadi kami tadi
tetap payah digapai. Ya, karena kan kalau kami dari bawah, kami tapi dijajak orang karena musuhannya. Atau jadi kami tidak pakai konsep meroket untuk membumi untuk meroket. Iya. Tidak. Apa gunanya? Kami pakai konsep tabang, Iya. melayang, Ah, tapi tidak untuk merendah. Iya. Maksudnya tidak untuk membumi, melayang tidak untuk membumi, tapi untuk merendah. nah. Merendah bukan harus membumi kan? Kami tidak menapak dong. Karena kalau ketika kami menapak, orang banyak menginjak. Jadi risiko tuh itu. Jadi makasih kalau serius yang ngecek. Jadi awak harus awak ketika waktu rancak kualitas awak sedang tingginya, sedang rancak-rancaknya. Yo jangan lupa jo untuk turun ke bawah dan tolong kaji motivasi ke orang-orang yang rasanya perlu dia motivasi. Ya. Tanpa harus awak turun mana. Karena ketika awak turun mana di situ orang nampak lah itu. Oh jadi budeko aja, oke ikut caranya orang mah bisa, aku mah dan aku lah ya, lama-lama awak dimanfaatkan tunggangi lo awak untuk ikut abang kan, istilah ini pansos, atau nyo manfaatkan lo awak untuk banyak caranya ikut nanya lo, betul lah nanya nyo saya awak, lanjut Ada rumah ada. rumah ada, mana ini itu tinggi melayang tapi untuk rendah bukan. Nah, jadi itu tuh lah ibaratnya cari tuh bapak tamu, Pak Wen juga Eva ko Wasobo dan aku sampai first impression, first meet. Nah itulah kami first meet. Tapi pasti sahabat-sahabat supporter Sadonya pasti penasaran kan, bahas yang angkatan 1, bahas yang angkatan 2, bahas yang angkatan 3. Lah kalau saya diceritakan kata 1, 2, 3 mah nggak akan cukup dia. Nah Panjang. panjang. Iya. Kami ini kok ibaratkannya untuk menceritakan perangkatan tuh mungkin banyak menghabiskan durasi gitu. Karena ibaratkannya ya banyaklah cerita yang nggak mungkin bisa diceritakan secara detail di podcast kami Koko. Jadi mungkin kalau seandainya sahabat-sahabat podcast Sadonya penasaran dengan angkatan 1, angkatan 2 dengan keseluruhan cerita-cerita yang lain ya Bang ya Kak ya. Jadi itu banyak lah yang ibaratkannya cerita-cerita yang inspiratif lah. Ya, banyak sekali. Inspiratif, kegilaan, kekonyolan, mungkin sini ada satu. Momen kami bangkit, momen kami masih dipandang, belum dipandang sama sekali bahkan maksudnya tuh, yo karena wajar lah kan. Kami kok yang bocah-bocah waktu itu gitu. Bocil. Grade kami itu masih bocil, masih bisa anak orang kok kayak gitu ngomong aja. Jadi kami sampai kayak gitulah pandangan itu gitu. Bukan berarti kami menyalahkan yang memandang, tidak, hal yang wajar. Iya betul. Hal yang wajar di waktu itu di usia itu. Cuman di situ kami mengambil itu jadi tantangan, bukan beban. Betul sekali. Kami kerjakan, kami selesaikan tantangan itu. Kami walaupun kami misalkan kami membawa sampai dapat juara tadi, kami tidak pernah kurang aja ke orang yang berkumpul. Itu yang perlu dilakukan. Awak boleh berprestasi tapi awak tidak boleh kurang aja. Itu inti. Nah, jadi awak tetap menghargai kok gitu. Yeah. Intinya bagi kami selama kami melatih di SMP Dompet, membina di SMP Dompet, pokoknya inti kami jadi gaduh. Nah, tuh maksud intan gaduh kok. Yeah. Pokoknya jangan dicari-cari. Dan dicari lili. Itu. Jangan cari lili. Karena kami tidak pernah menggaduh. Lalu cewek kalau seandainya kami berprestasi seharusnya berikan ucapan selamat dan berikan ibaratnya apresiasi lah. Nah, bukan dalam arti kata jalo lah kayak dini memini. Butuh kami itu tidak butuh. Kami cuma butuh apresiasi. Kalau seandainya dia apresiasi udah diam saja. Nah, dulu kayak ibaratnya kayak musik kami. Lucu dia lah tuh. Nih. Betul. Ya tuh jangan coba dicari celahnya aja apa bisiko pokoknya mandah kan kami pun ndak ada niat yang aneh-aneh. Ya. Itu. Tapi saya aku sih Ya kayak gitulah. ya gitulah. Pokoknya itu akan ada cerita ya betul. Kami berproses gitu. Ada cerita. Bisa lah. Pokoknya intinya untuk sahabat-sahabat Spotter Sadonya, kalau seandainya untuk berbicara yang namanya tentang sejarah kami melatih Diriko tidak akan cukup dengan durasi yang seperti itu. Benar. Panjang. Panjang banget. Jadi untuk sahabat Spotter Sadonya, kalau sedang penasaran dengan cerita tentang angkatan 1,
dengan angkatan 2 dan selanjutnya dan cerita-cerita menarik kami selanjutnya. Silakan bisa stay tune di YouTube channel Iko. Scott Story Den. Tetap stay tune di sini. Sampai kini kami masih nio cari tahu atau nio membahas namonan kami cerita Iya. dan gua. Tapi kalau seandainya ada sahabat-sahabat dari Skoter Sado punya ide masukan, komen sini. Tuh, komen. Komen. Jadi komen di akun ko dan kemudian ko saya kok temanya iko kak, temanya iko kak. Iya, kalau yang rancak itu kami. Kan sebelumnya ada ketiko. Ada sakato. Kami kok? Silakan. Atau kok kami kok? Kami kok baca cerita. Alah kemana baca cerita nah orang tuh udah kreatif dong. Iya. Jadi lebih kreatif ya. Iyalah. Masih dapat kami kalau sampai berdua tuh mau sobo tuh kami tinyo lah. Dapat kami itu sebenarnya formalitas itu menanya kalian tinyo gitu. Nah, jadi itu saya tetap ada pentingin channel Koko dan kemudian silakan komen. Nah, mau tahu ada cerita ya. Komen, like, subscribe dan kemudian komen mana tahu para purna ada nonton film menonton channel Koko. Komen, Kak, cerita Niko Kak. Kak, cerita Niko Kak. Kami cerita karena kami saksi bisu legenda yang ada. Dan kalian ngecek kok taraga lo kami kak ulang. Ya. Dak senang ngecek lo. Ya. Jangan di komen. Beli tiket langsung sampai ke Padang. Duduk siku kita sama. Kita cari tuan sandonya yang ada. Nah, itu saja. Jadi gini Koko, Kak Kawen, Kak Reva. Nah, silakan nantikan video-video kita selanjutnya tentang apa akan kami bahas secara mendalam. Ya. Nah, jadi untuk saat ini Koko, Allah cukup sekian. Terima kasih untuk para skoter semuanya dan para purna dan yang lainnya. Ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Roger, semuanya tolong masuk, perhatian. Kita harus kembali ke waktu ini karena tidak bisa kita melanjutkannya. Momen nostalgia terlalu banyak. Sekali lagi terlalu banyak. Kita akan kembali mengulang waktu di next episode. Terima kasih. Sampai jumpa. Teruskan langkahmu, teruskan hidupmu. Akan kami tunggu di Wakatutu.